Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang pembelajaran kimia sesuai kurikulum Cambridge di Indonesia. Pembahasan ini menjadi bagian dari mata kuliah wawasan pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Irwanto SPDMPD dengan dosen praktisinya Pak Masmin Apit SLC MH. Ya, kelompok 6 sendiri beranggotakan ada Reynaldo Wijaya, Nurhaliza, Putri Nurul Jafni, Amarisa Rafifa, dan saya sendiri Sinta Fatmawati. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang definisi dari kurikulum Cambridge, perencanaan pembelajaran kimia sesuai kurikulum Cambridge, pelaksanaan pembelajaran, asesmen dan evaluasi pembelajaran kimia, dan juga keunggulan dari kurikulum Cambridge versus kurikulum nasional dan polisi atau kebijakan. Struktur kurikulum Cambridge terdiri dari 3 tahap utama, yaitu Cambridge Primary atau sekolah dasar, selanjutnya Cambridge Secondary 1, sekolah menengah pertama, dan Cambridge Secondary 2, sekolah menengah atas. Setiap tahap memiliki fokus dan tujuan pembelajaran yang berbeda, dengan penekanan pada pemahaman mendalam, keterampilan berpikir kritis, dan pengembangan kreativitas. Kemudian mata pelajaran dalam kurikulum Cambridge menawarkan berbagai banyak mata pelajaran meliputi bahasa Inggris, matematika, ilmu pengetahuan sejarah, bahasa asing, seni, ilmu sosial, dan banyak lagi. Mata pelajaran yang tersedia dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat siswa. Kurikulum Cambridge dirancang mempertimbangkan keberagaman budaya dan kebutuhan siswa di seluruh dunia. Ini memungkinkan si sekolah dan siswa mengakses kurikulum secara relevan secara global dan mengembangkan pemahaman yang luas tentang isu-isu global. Kemudian penilaian dalam kurikulum Cambridge ini mencakup berbagai metode evaluasi termasuk ujian, tugas proyek, penilaian berbasis kinerja, dan penilaian berkelanjutan. Pendekatan penilaian ini dirancang untuk mendorong pemahaman yang mendalam dan menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata serta pengembangan keterampilan yang relevan. Baik, saya lanjutkan. Di sini ada perencanaan pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Nurul Jafni dari Kimia B angkatan 2021. Nah, perencanaan pembelajaran ini berkaitan dengan tujuan, terus ada konsep, terus ada daftar mata pelajaran serta perencanaan tentang praktikum. Yang pertama ada tujuan. Jadi di sini tujuannya ada 4, yaitu untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman serta mengembangkan keterampilan praktis termasuk praktik ilmiah yang efisien, akurat, dan juga aman. Lalu belajar menerapkan metode ilmiah sambil mengembangkan kesadaran akan keterbatasan teori dan juga model ilmiah. Selanjutnya, untuk mengembangkan keterampilan dalam analisis data, evaluasi, dan menarik kesimpulan, menumbuhkan sikap yang relevan dengan sains seperti objektivitas, integritas, penyelidikan, inisiatif, dan daya cipta. Tujuan yang terakhir yaitu adalah mengembangkan keterampilan komunikasi ilmiah yang efektif dan juga menggunakan terminologi dan konvensi ilmiah yang sesuai. Baik, selanjutnya ada konsep dalam perencanaan pembelajaran kurikulum Cambridge. Jadi konsep ini dapat membuka cara-cara baru untuk memikirkan, memahami, atau menafsirkan hal-hal penting yang harus dipelajari. Di antaranya, kedalaman dan keluasan pengetahuan mata pelajaran yang diajarkan, lalu kepercayaan diri, terutama dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi yang baru, dan yang terakhir adalah kosakata untuk mendiskusikan mata pelajaran mereka secara konseptual dan menunjukkan bagaimana berbagai aspek tersebut saling berkaitan. Baik, selanjutnya ini ada list daripada mata pelajaran yang diajarkan dalam kurikulum Cambridge. Jadi terbagi menjadi 2 level, itu ada AS level dan juga A level. Nah, yang pertama ini ada AS level. Jadi di sini dia
mempelajari sebanyak 22 subkonten. Di sini ada physical chemistry, inorganic chemistry, terus ada organic chemistry and analysis. Dan ini adalah memang basic umum dalam mata pelajaran dalam subkonten di mata pelajaran kimia. Nah, selanjutnya ini untuk di tingkat A-level, subkonten pada mata pelajaran kimianya ini terdiri dari 15. Sama seperti AS level, ada physical chemistry, organic chemistry, inorganic chemistry, and analysis. Tetapi dari 15 subkonten ini ditambah dengan 22 subkonten yang ada di AS level. Jadi totalnya mereka harus mempelajari sebanyak 15 ditambah dengan 22. Jadi 37 subkonten yang harus dikuasai oleh siswa dari A-level. Baik, selanjutnya ini ada prosedur praktikum dalam rencana pembelajaran kimia di kurikulum Cambridge. Jadi dalam praktikum ini terbagi menjadi dua jenis analisis, yaitu ada analisis kuantitatif dan juga kualitatif. Untuk kuantitatif itu berkaitan dengan perhitungan, dengan angka-angka, sedangkan yang kualitatif lebih identik dengan pengamatan dari sifat fisik dan juga kimianya. Untuk analisis kuantitatif, ini siswanya harus memiliki pengalaman dalam melakukan jenis eksperimen analisis kuantitatif berikut ini. Yang pertama ada eksperimen titrasi, jadi siswa ini diharapkan memahami cara mengatur buret dengan benar untuk titrasi. Lalu ada eksperimen tingkat, siswanya diharapkan dapat mengikuti instruksi untuk mencampur reagen dan mencatat waktu terjadinya pengamatan. Lalu ada eksperimen gravimetri, jadi siswa ini diharapkan dapat memanaskan padatan dalam wadah pada segitiga pipa tanah liat dan juga mencatat setiap perubahan massa yang terjadi. Lalu ada eksperimen termometrik, jadi siswanya ini diharapkan dapat menggunakan dan juga membaca termometer secara akurat. Yang terakhir ada eksperimen volume gas, jadi siswanya ini diharapkan dapat menyiapkan peralatan untuk pengumpulan gas melalui metode air. Selanjutnya ada analisis kualitatif, jadi ada beberapa keterampilan yang harus siswa pahami sebelumnya, yaitu adalah memperlakukan semua bahan yang tidak diketahui dengan hati-hati, lalu menggunakan jumlah bahan yang tepat supaya tidak boros, dan juga mengurangi limbah, lalu dan juga menambahkan hanya jumlah yang ditentukan seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi tidak boros karena bahan itu kan juga mahal, bahan kimia itu mahal, dan juga untuk efisiensi untuk pengurangan daripada limbah tersebut. Lalu selanjutnya untuk bekerja dengan aman, misalnya menggunakan penahan tabung reaksi saat memanaskan zat padat dalam tabung reaksi kaca keras. Jadi misalkan kita menggunakan capitan kayu saat memanaskan tabung reaksi supaya demi keselamatan tangan kita supaya tidak panas. Lalu untuk mencatat semua pengamatan bahkan ketika tidak ada perubahan atau tetap menjadi lautan tak berwarna. Jadi setiap hasil percobaan yang siswa lakukan itu harus selalu dicatat dan dicatat dengan hasil yang sebenar-benarnya. Jadi tidak dimanipulasi data tersebut. Karena meskipun data yang kita uji itu tidak sesuai literatur, itu nggak apa-apa. Karena kesalahan dalam praktikum itu bisa dijadikan bahan evaluasi untuk praktikum selanjutnya, dan juga siapa tahu dari kesalahan tersebut kita bisa menemukan zat yang baru gitu dalam mereaksikan antar reagen. Lalu selanjutnya menggunakan alkali berlebih, di mana endapan dihasilkan pada penambahan larutan NaOH atau larutan amonia untuk menentukan kelarutannya.
Lalu yang terakhir untuk mengidentifikasi gas yang pembentukannya ditentukan oleh buih. Selanjutnya adalah pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama adalah metode. Kurikulum Cambridge, juga dikenal sebagai Cambridge International Curriculum, dirancang untuk mengembangkan keterampilan siswa dalam berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Berikut adalah beberapa metode pembelajaran yang umum digunakan dalam kurikulum Cambridge. Yang pertama, pembelajaran kolaboratif. Siswa akan didorong untuk bekerja dalam kelompok atau tim, berbagi pengetahuan, memecahkan masalah bersama, dan mengembangkan keterampilan sosial. Ini membantu dalam mengembangkan kemampuan bekerja dalam tim dan menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, praktik. Agar metode pembelajaran berjalan dengan maksimal, maka harus disertai dengan kerja praktik yang mendorong peserta didik untuk terlibat dan berpikir, serta menerapkan dan menggunakan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan mereka. Yang ketiga, pembelajaran proyek. Siswa akan terlibat dalam proyek-proyek yang relevan dengan materi pelajaran untuk meningkatkan pemahaman mereka secara praktis. Mereka akan belajar melalui eksplorasi, penelitian, dan presentasi hasil proyek. Yang keempat, pembelajaran aktif. Metode ini mengharuskan siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran melalui diskusi, permainan peran, simulasi, eksperimen, atau demonstrasi. Siswa tidak hanya menjadi pendengar pasif, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Metode pembelajaran dalam kurikulum Cambridge dirancang untuk mengembangkan siswa menjadi pembelajar yang mandiri, kreatif, dan berpikir kritis. Dengan menggabungkan elemen-elemen ini, kurikulum Cambridge berusaha untuk membantu siswa meraih keberhasilan akademik dan persiapan yang baik untuk masa depannya. Selanjutnya, materi pembelajaran. Materi pembelajaran di kurikulum Cambridge terbagi menjadi dua level, yaitu S level dan L level. Yang pertama, materi pembelajaran S level yang terdiri dari struktur atom, molekul dan stoikiometri, ikatan kimia, wujud zat, energi kinetik, tabel periodik, nitrogen dan sulfur, elektrokimia, kesetimbangan, kinetika reaksi. Selanjutnya, pengenalan kimia organik yakni hidrokarbon, senyawa halogen, senyawa hidroksil, senyawa karbonil, asam karboksilat dan turunannya, senyawa nitrogen, polimerisasi, sintesis organik, dan teknik analisis. Selanjutnya, materi pembelajaran pada A level. Yang pertama, energi kimia, lalu kesetimbangan, elektrokimia, pengantar kimia organik, hidrokarbon, senyawa halogen, senyawa hidroksi, asam karboksilat dan turunannya, senyawa nitrogen, polimerisasi, sintesis organik, teknik analisis, kinetika reaksi, dan unsur transisi kimia. Kemudian mengenai laboratorium. Yang pertama, membuat daftar alat dan bahan yang mencakup bahan dan peralatan perpraktikan atau perkelompok, peralatan bersama per laboratorium seperti water bath, mikroskop, dan pH meter. Setiap bahan kimia harus mencakup konsentrasi dan jumlah yang diperlukan. Peralatan apapun harus menyertakan nomor yang diperlukan dan bahaya apapun yang terkait dengan bahan kimia atau peralatan tertentu juga harus diperhatikan dan dirujuk ke penilaian risiko. Yang kedua, penilaian risiko, seperti seberapa besar kemungkinan terjadinya kesalahan atau kecelakaan, seberapa besar konsekuensinya jika terjadi kesalahan. Dan yang ketiga, kontrol terhadap risiko, seperti menggunakan bahan kimia yang kurang berbahaya dengan kuantitas sekecil mungkin, konsentrasi serendah mungkin, dan lemari asap layar keamanan. Biasanya diperlukan lebih dari satu untuk melindungi guru dan siswa. Yang keempat, Material Safety Data Sheet atau MSDS. Analisis risiko harus mempertimbangkan bahaya terkait dengan bahan yang diusulkan untuk digunakan. Risiko ini paling baik dinilai dengan mengacu pada MSDS yang sesuai dengan bahan kimia yang digunakan. Jika tidak terdapat MSDS, maka ada situs internet yang menyediakan informasi ini secara bebas. Lembaran ini juga memberikan informasi yang berguna tentang tindakan yang harus dilakukan setelah kecelakaan, termasuk tindakan pertolongan pertama, dan karena itu harus dianggap penting untuk semua eksperimen praktis yang melibatkan bahan kimia sebagai bagian dari proses penilaian risiko. Yang kelima, hazard key, contohnya zat korosif, zat pengoksidasi, zat beracun, dan flammable atau mudah terbakar. Yang keenam, eye protection. Kacamata pelindung dapat memberikan perlindungan pada percikan bahan kimia.
Kacamata pengaman kurang memberikan perlindungan, tetapi mungkin memadai jika tidak ada yang tergolong korosif atau beracun yang digunakan. Selanjutnya, analisis kuantitatif. Artinya, praktikan harus memiliki pengalaman melakukan jenis praktikum analisis kuantitatif. Contohnya, praktikum titrasi, yaitu memahami cara pemasangan buret yang benar untuk melakukan titrasi, melakukan titrasi sampai diperoleh hasil yang sesuai, dan pengetahuan titrasi yang mencakup asam basa dan penggunaan indikator. Lalu, analisis kualitatif, praktikan harus memahami metode yang tepat untuk digunakan saat melakukan tes analisis kualitatif. Contohnya menggunakan jumlah bahan yang sesuai dengan ketentuan, bekerja dengan aman, dan mencatat semua pengamatan. Selanjutnya adalah asesmen dan evaluasi pembelajaran kimia. Untuk asesmen ini terbagi menjadi dua, yaitu ada asesmen dari overview dan asesmen objektif. Untuk asesmen overview itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah core assessment, ada extended assessment, dan yang terakhir ada practical assessment. Untuk core assessment itu merupakan core yang kandidatnya itu take paper 1 and paper 3. Jadi nanti terbagi menjadi dua jenis assessment. Yang pertama adalah yang multiple choice dan yang kedua adalah teori. Terus untuk extended assessment itu terbagi menjadi dua juga. Yang pertama adalah multiple choice dan yang kedua adalah teori. Dan yang terakhir adalah practical assessment. Ini biasanya lebih menekankan terkait practical test dan juga alternatif to practical. Lalu yang kedua adalah asesmen objektif, di mana untuk asesmen objektif ini menitik beratkan pada pengetahuan dan pemahaman, menangani informasi dan pemecahan masalah serta eksperimen dan investigasi masalah. Dan berikut adalah beberapa poin-poin yang harus dimiliki dari masing-masing penilaian di asesmen objektif ini. Kemudian selanjutnya adalah evaluasi pembelajaran kimia, di mana untuk evaluasi pembelajaran kimia ini saya mengambil dari 3 jurnal yang berbeda yang sama-sama membahas tentang evaluasi pembelajaran kimia pada kurikulum Cambridge tingkat SD, di mana dari hasil tes yang sudah dilakukan seperti tes uji Cambridge, terus ada PAT, PAS maupun penilaian harian, itu masih didapatkan banyak evaluasi, terkhususnya adalah penggunaan bahasa Inggris dalam sains yang masih kurang di anak-anak tingkat SD, karena mungkin dalam pembelajaran sains itu banyak menggunakan kosakata bahasa Inggris yang sangat luas dibandingkan dengan kosakata bahasa Inggris di mapel-mapel lainnya seperti mapel matematika dan yang lain, sehingga masih kurangnya mereka dalam menjawab soal dengan tepat. Mungkin kedepannya guru-guru harus lebih memperhatikan lagi penggunaan kosakata bahasa Inggrisnya. Oke, selanjutnya adalah keunggulan dari kurikulum Cambridge dan juga kurikulum nasional. Nah, sebelum kita mengidentifikasi keunggulan dari kurikulum Cambridge, sebelumnya kita harus mengetahui antara perbedaan kurikulum Cambridge dan kurikulum nasional. Seperti yang telah tertera dalam layar, bahwa kurikulum Cambridge berstandar internasional. Hal ini membuat bahasa pengantar dan juga tes ujian yang digunakan berbahasa Inggris. Nah, pada kurikulum nasional masih berstandar nasional. Nah, tentunya hal ini membuat bahasa pengantar dan juga tes ujian yang dilakukan menggunakan bahasa Indonesia. Pembelajaran pada kurikulum Cambridge dilakukan untuk fokus pada mapel yang diminati, sedangkan kurikulum nasional fokus yang dilakukan adalah pada semua mapel. Nah, pembentukan kurikulum Cambridge juga membentuk siswa berpikir kritis dan juga kreatif, serta mampu menyelesaikan masalah. Sedangkan pada kurikulum nasional, siswa dituntut untuk menghafal dan juga berpaku pada nilai. Nah, setelah kita mengetahui perbedaan antara kurikulum Cambridge dan kurikulum nasional, maka selanjutnya kita akan mengidentifikasi keunggulan dari kurikulum Cambridge. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kurikulum Cambridge masih sudah berstandar internasional. Hal ini tentu membuat bahasa yang digunakan sebagai bahasa pengantar adalah bahasa Inggris. Tentunya hal ini mendukung untuk menyiapkan siswa untuk melanjutkan ke universitas yang internasional. Nah, untuk mendukung dari tujuan ini,
Tentu pembelajaran dilakukan untuk mengutamakan potensi siswa, membentuk critical thinking dan juga problem solving. Nah, untuk mengutamakan potensi siswa tersebut perlu dilakukan pendidikan yang modern dan juga didukung dengan teknologi. Nah, adanya pendidikan modern dan teknologi ini untuk efektivitas dan serta efisiensi belajar. Seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum Cambridge banyak digunakan di sekolah-sekolah di Indonesia. Tentunya hal ini sesuai dengan regulasi pemerintah yang disebutkan pada Permendikbud nomor 31 tahun 2014 yang disebutkan bahwa Satuan Pendidikan Kerjasama SPK adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerjasama antara lembaga pendidikan asing LPA yang terakreditasi diakui negaranya dengan lembaga pendidikan Indonesia LPI pada jalur formal atau non-formal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan dari pernyataan ini tentu dapat diketahui bahwa semua sekolah asing yang beroperasi di Indonesia harus bekerja sama dengan lembaga pendidikan di Indonesia. Nah, sekiranya itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.